Sampai saat ini, sampah masih menjadi permasalahan besar di Indonesia. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, tahun 2022, hasil input dari 202 kabupaten atau kota se-Indonesia menyebut jumlah timbulan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton dari total produksi sampah nasional tersebut. 65,71% atau 13,9 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya 34,29% atau 7,2 juta ton belum dapat terkelola dengan baik. Menurut saya kalau masalah buang sampah sembarangan itu tidak baik karena dapat merusak lingkungan dari segi pencemaran udara, tanah, dan air. Ada baiknya sampah dibuang pada tempatnya sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Ada baiknya juga kalau sampah itu didaur ulang dulu sebelum dibuang. Menurut pendapat saya, berbicara mengenai membuang sampah sembarangan itu memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan tertanam di benak masyarakat. Nah, tentunya menurut saya membuang sampah sembarangan itu akan mencemari lingkungan di sekitar. Terus dapat signifikan dari lingkungan tersebut itu berkurang. Kemudian kenikmatan dan nilai-nilai estetikanya di sekitar lingkungan kita itu juga akan berkurang. Contohnya seperti banyak warga atau masyarakat di sekitar membuang sampah dapur di sekitar sungai, itu akan berdampak fatal bagi pencemaran di sekitar sungai juga gitu. Jadi diharapkan untuk semua warga masyarakat jangan membuang sampah sembarangan dan cintailah lingkungan. Menurut saya, dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah maupun tinggi, dan mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Maka dari itu, mulai sekarang marilah kita membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Apa sih susahnya membuang sampah pada tempatnya? Hanya mengantongi sampah plastik saja, membawa ke tong sampah, itu mudah sangat dan memberikan pengaruh efek kebaikan yang besar. Pengendalian sampah yang paling sederhana dan efektif adalah dengan menumbuhkannya kesadaran dari dalam diri sendiri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Mulailah tanamkan niat itu dari diri kita sendiri. Menghargai lingkungan, para pemerintah dalam hal ini juga sangat berperan penting dalam menjaga lingkungan sekitar, yaitu dengan diadakannya tempat pembuangan sampah diharapkan bisa minimalkan perusakan lingkungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Aku memiliki pendapat ya, bagi orang yang suka buang sampah sembarangan. Kita ambil contoh di sebelah kita deh. Di taman ini banyak sampah plastik kan, dilihat juga nggak enak. Terus sampahnya juga terurainya lama. Terus selain itu ada sampah juga yang dibuang sembarangan di selokan. Mungkin dalam musim kemarau seperti ini nggak masalah sih, tapi jika musim hujan di sini karena selokannya kecil pasti bakal tersumbat dan air bakal meluber kemana-mana. Jadi buat teman-teman jangan lupa kalian tuh selalu buang sampah pada tempatnya. Minimal kalau kalian nggak mau ke tempat sampah itu, kalian bawa dulu sampahnya sampai kalian menemukan sampah, maksudnya tempat sampah terdekat, oke? Halo guys, kami dari tim Getter with the Environment. Oke, di sini kita sedang berada di salah satu titik lokasi yang terkena dampak pencemaran lingkungan. Ya, salah satunya yaitu gorong-gorong. Di sini terlihat bahwa gorong-gorong ini dipenuhi oleh sampah dikarenakan masyarakatnya yang membuang sampah secara sembarangan. Permasalahan sampah terus terjadi, seakan tak pernah terselesaikan. Timbulan sampah dari rumah tangga merupakan penghasil sampah terbesar dibandingkan dengan sumber-sumber sampah lainnya, yaitu sebesar 36%. Lebih besar dari timbulan sampah
dari pasar tradisional yang hanya 24%. Tentunya hal ini sangat berdampak terhadap pencemaran lingkungan atau bahkan dengan pembuangan sampah. Seperti yang telah terlihat, tentunya akan menjadi masalah entah dari segi lingkungan yang disebut antropogenik maupun segi sosialnya. Tumpukan sampah yang menutupi aliran air juga menjadikan sampah sebagai penyebab banjir. Berbagai dampak banjir pun kita rasakan, baik dari material hingga munculnya berbagai penyakit. Selain banjir, longsor sampah dapat terjadi akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan sumbernya, sampah dibagi menjadi 6 bagian, yaitu sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan sampah pertambangan. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik atau yang dapat terurai dan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat terurai. Sedangkan berdasarkan bentuknya, sampah ada yang berbentuk padat ataupun berbentuk cair. Limbah plastik tidak mudah terurai oleh alam secara ilmiah, sehingga akumulasi sampah plastik setiap tahunnya akan menjadi limbah tak terkelola, menimbulkan polusi yang merusak alam, mencemari tanah dan air, meracuni sumber air, tanah, dan dapat menyebabkan dampak kesehatan serius terhadap manusia. Sampah dapat berdampak baik ataupun buruk bagi manusia dan lingkungan. Dampak negatifnya yaitu dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi manusia, dapat mencemari lingkungan, dan dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Namun di balik dampak negatif dari sampah, ada pula manfaat dari sampah yang dapat dijadikan sebagai pupuk organik untuk tanaman, dapat dijadikan sebagai lapangan pekerjaan baru atau usaha mendaur ulang sampah, dan dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif. Semakin padat penduduk, semakin sampah menumpuk karena tempat atau ruang untuk membuang sampahnya itu kurang. Nah, semakin meningkat aktivitas penduduk, sampah yang dihasilkan semakin banyak. Misalnya pada aktivitas pembangunan, perdagangan, industri, dan sebagainya. Sistem pengumpulan atau pembuangan sampah yang dipakai akan juga semakin banyak. Ada berbagai macam cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan karena sampah. Salah satunya, sebagai contoh yaitu, yang pertama, membawa kantong belanja sendiri. Membawa kantong belanja sendiri saat belanja atau berpergian adalah cara yang paling mudah untuk berkontribusi mengurangi sampah pribadi. Yang kedua, membawa botol minum atau tumbler. Selain bentuk dari peduli terhadap lingkungan, membawa botol minum sendiri juga bisa menghemat uang. Yang ketiga, tidak menggunakan sedotan plastik. Mulailah mengganti sedotan plastik dengan sedotan bambu atau kertas yang ramah lingkungan. Yang keempat, hindari membeli makanan dan minuman kemasan plastik. Usahakan jangan membeli produk dalam kemasan saset, tapi belilah produk yang dikemas dalam ukuran besar untuk mengurangi sampah. Yang kelima, daur ulang plastik sampah. Tidak semua plastik bisa didaur ulang, namun beberapa barang seperti botol minuman dan pot tanaman dapat dilakukan proses recycle. Yang selanjutnya, keenam, bank sampah. Bank sampah akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi kepada pasar atau pengepul, sehingga masyarakat akan mendapatkan keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Itulah beberapa contoh cara mengatasi pencemaran lingkungan dikarenakan oleh sampah. Sekian dari
dari kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Together, gerakan hidup sehat dan bersih bebas sampah, hijaukan kembali untuk masa depan bumi.